Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raka Aditya Rasid. Saya ingin mempresentasikan tentang desain bin and feeder. Apa itu bin and feeder? Bin and feeder adalah peralatan atau wadah yang menyimpan persediaan dalam jumlah tertentu. Persediaan disimpan dalam wadah asli dan tanpa kemasan. Secara umum, bin and feeder memiliki ukuran atau fisik yang lebih kecil dibandingkan dengan tempat penyimpanan lainnya, sehingga hal tersebut membuat akses pemindahan lebih cepat dengan tata letak penyimpanan dalam blok dan baris. Lalu ada konsep desain bin, yaitu ada konsep aliran corong dan konsep aliran massa. Konsep aliran corong, jenis bin aliran corong adalah jenis bin dengan aplikasi terluas di industri semen. Bin semacam itu dapat dibuat datar atau dilengkapi dengan gerbong pembuangan. Ini tuh ada beberapa macam tipe aliran corong. Yang pertama ada simple hopper square outlet, ada pyramid hopper square outlet, ada flat bottom square outlet, dan flat bottom slot outlet. Lalu pola aliran corong. Yang pertama, saat mengisi bin, produk akan saat membuka saluran keluar wadah jenis aliran corong, produk hanya akan mengalir dalam inti sempit yang terbentuk tepat di atas saluran keluar wadah, sementara produk di sekitarnya tetap diam. Kalau gambar yang kedua, tidak ada kondisi fit. Produk yang akan dibuang pertama adalah produk yang baik dari zona pusat bin. Permukaan produk kemungkinan akan dibalik jadi tumpukan ke bentuk corong. Tingkat produk di bin akan turun. Nah, gambar 4.3 ini tingkat fit lebih besar dari tingkat debit. Tingkat produk di bin meningkat, permukaan produk terus membentuk tumpukan dan bagian halus produk ini adalah didominasi habis karena semua partikel kasar gulungan menurun lereng tumpukan. Semua produk yang mengelilingi inti tengah tetap diam. Lalu gambar 4.4 ini, tingkat fit dan tingkat debit mirip tingkat produk di bin dan bentuk permukaan produk akan tetap konstan. Produk ini tidak terpisah saat feeding karena produk langsung menuju ke outlet bin melalui inti tengah yang diaktifkan. Sekali lagi, semua produk yang melalui inti tengah tetap diam. Lalu ada masalah pada bin tipe corong, yaitu yang pertama, kelengkungan sesaat terbentuk di dalam benda padat. Kayak ini, lengkungan sesaatnya tuh seperti ini. Jadi benda padat itu menumpuk di area pinggirnya sehingga mengakibatkan lengkungan pada bin tersebut seperti ini. Lalu bubuk dalam aliran tidak menentu. Jadi bubuknya itu nggak menentu sehingga membuat bin tersebut padat dan bisa saja mampat. Yang ketiga, ada fenomena di mana bahan curah seperti bubuk atau butiran membentuk struktur seperti lengkungan di saluran keluar. Nah ini tuh kayak semacam butiran atau semennya tuh padat di sampingnya gini semuanya dan mengakibatkan mampat dan sehingga membuat lengkungan seperti ini. Lalu yang keempat, menyangkut di pinggiran. Jadi materialnya tuh suka nyangkut di pinggiran bin itu. Lalu ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, volume penyimpanan yang dimaksimalkan untuk ruang kepala tertentu, tapi hanya ketika volume bin dapat dibersihkan sepenuhnya dalam basis batch. Yang kedua, cenderung aliran tidak menentu dan laju pelepasan yang tidak konsisten. Tidak konsisten dalam hal laju aliran dan kecepatan curah. Urutan aliran masuk terakhir keluar pertama. Kualitas produk yang bervariasi pada pembuangan bin karena pemisah produk pada pengumpanan tidak dikoreksi. Yang kelima, ada tunduk pada penghentian aliran jika produk terkonsolidasi atau pack cukup untuk membentuk lengkungan atau lubang tikus yang stabil. Lalu ada pola aliran massa, konsep aliran massa. Karakteristik khas dari bin aliran massa adalah bentuknya yang ramping, kemiringan di dinding yang curam dari hopper pelepasan dan outlet relatif besar. Nah, berikut ada beberapa bentuk bin aliran massa, yaitu pertama ada conical hopper square outlet,
Yang kedua ada transition hopper square outlet, lalu ada pyramid hopper square outlet, lalu ada chisel hopper slot outlet, dan transition hopper slot outlet, lalu ada yang wake type hopper slot outlet. Pola alirannya, pemisah produk saat mengisi bin tipe aliran massa tidak dapat dicegah dengan butiran kasar yang menggelinding menuruni lereng tumpukan kekeliling bin, sementara butiran halus akan terakumulasi di tengah bin. Pola aliran yang berkembang di bin tipe aliran massa berbeda dari bin tipe aliran corong. Dalam bin tipe aliran massa, semua produk yang disimpan diaktifkan dan bergerak menuju outlet bin setiap kali produk habis. Ini menghasilkan pola aliran masuk pertama keluar pertama. Bin tipe aliran massa biasanya dapat dikosongkan sepenuhnya pada laju pelepasan yang seragam. Ini maksudnya tuh cara pengeluarannya dari yang pertama, dan yang kedua, ketiga, keempat, langsung keluar lagi sampai seterusnya ya. Ada kelebihan dan kekurangan konsep aliran massa. Aliran tidak, yang pertama adalah tidak menentu dan pembilasan tidak ada. Yang kedua, mencegah kerusakan produk karena penyimpanan berlebih pada waktu istirahat. Yang ketiga, tidak ada zona non mengalir. Keempat, volume penyimpanan yang dioptimalkan untuk ruang kepala tertentu. Yang kelima, ada aliran produk keluar dari wadah seragam. Jadi kesimpulannya, bin digunakan sebagai toko menengah atau tempat untuk mengkompensasi perbedaan dalam permintaan bahan proses berikutnya, misal klinker dan semen silo, atau digunakan sebagai pengontrol laju feeder pada pengisi bin, misalnya pengisi bin untuk pabrik baku, batu bara, dan semen. Konsep desain pada bin itu sendiri dapat diklasifikasikan menjadi dua konsep, yaitu konsep aliran corong dan konsep aliran massa. Pada setiap konsep tersebut memiliki ciri khas, manfaat, dan kelebihan serta kekurangannya masing-masing menjadi pembeda di antara dua konsep tersebut. Contohnya, pembeda antara dua konsep tersebut adalah bentuk bin dan pola aliran yang berbeda. Jadi kalau yang bin tipe corong itu lebih besar dan outlet itu lebih kecil. Kalau yang aliran massa itu lebih ramping dan outletnya itu lebih besar. Yaitu menunjukkan aliran masuk pertama dan keluar terakhir, sedangkan konsep aliran massa polanya aliran masuk pertama dan keluar pertama. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.